Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Abu Nawas ingin terbang. Sebelum menjalani hukuman, ia mengaku kepada pengawal kerajaan bahwa ia memiliki ilmu tinggi dan ia ingin terbang. Kabar Abu Nawas ingin terbang akhirnya terdengar oleh Raja Harun ar-Rasyid. Mana mungkin Abu Nawas ingin terbang? Dia tidak punya sayap dan tidak punya alat-alat khusus. Apakah ia punya ilmu khusus? Kata Raja Harun ar-Rasyid kepada pengawalnya. Kami tidak tahu Paduka, tetapi Abu Nawas sangat meyakinkan, jawab pengawal Raja Harun ar-Rasyid. Penasaran dengan hal itu, Raja akhirnya memerintahkan agar Abu Nawas dibawa menghadap sang Raja. Abu Nawas, betulkah kamu ingin terbang? Tanya sang Raja Harun ar-Rasyid. Ya, tuanku, memang saya ingin terbang, jawab Abu Nawas. Kapan dan di mana? Tanya Raja secara beruntun. Hari Jumat yang akan datang ini, dan dari menara Masjid Baitul Rahim, tak jauh dari rumah saya. Jika Raja mengizinkan, jawab Abu Nawas. Akhirnya sang Raja mengizinkan dan bahkan ia berjanji akan membebaskan Abu Nawas jika hal itu yang terjadi. Akan tetapi, jika Abu Nawas tak bisa membuktikan, maka hukumannya akan ditambah 100 lecutan rotan, daun kuping dipotong, bahkan hukuman gantung. Berita tentang Abu Nawas ingin terbang pun menyebar begitu cepat. Tidak hanya di lingkungan kerajaan, bahkan sampai seluruh juru kota pun membicarakannya. Apalagi mereka juga mendengar tentang hukuman yang akan diterima Abu Nawas jika tidak dapat menepatinya. Mendengar berita itu, di antara mereka ada yang kagum, ada juga yang deg-degan apabila ternyata Abu Nawas hanya bohong. Sebagian lagi ada juga yang mengabaikan berita itu. Mereka berkata bahwa sebentar lagi pasti Abu Nawas akan digantung karena ulahnya sendiri. Pro dan kontra akibat ulah Abu Nawas ini membuat masyarakat tidak henti-hentinya membahas soal itu. Seakan-akan tidak ada berita lain yang menarik selain itu. Pada hari yang sudah dinantikan tiba, Jumat, sesudah sholat Jumat, lapangan sekitar Masjid Baitul Rahim sudah penuh orang yang ingin menyaksikan kabar yang tersiar seantero kota. Orang biasa, rakyat, penduduk, dan penguasa setempat sudah menunggu mengambil tempat masing-masing. Orang-orang menantikan saat yang paling genting dan mendebarkan. Abu Nawas dengan langkah yang sangat gagah dan tak ragu menaiki tangga menara tertinggi, dan orang-orang melihat dengan mata yang tak berkedip, terpaku dan menyatu mengikuti langkah tubuh Abu Nawas. Orang-orang pun bertanya, benarkah Abu Nawas ingin terbang? Betapa luar biasanya dia, kata orang-orang. Silahkan terbang Abu Nawas. Meski terbang, kau akan tetap meninggal karena jatuh. Dan bila tidak jadi terbang, kau akan meninggal di tiang gantungan, ujar sebagian lainnya. Setelah Abu Nawas sampai puncak menara, sesuatu menjadi tegang.
Mereka merasa akan menyaksikan suatu kejadian yang mencekam dan mengagumkan. Suasana lengang, semua mata terarah hanya pada satu tujuan. Sementara di atas menara, Abu Nawas berdiri dan mulai beraksi. Ia menggerakkan gerakan tangan seolah-olah ingin terbang. Berulang kali merentangkan tangannya seperti burung serta mengibas-ngibaskannya. Namun, tetap saja Abu Nawas tidak terbang. Dan orang-orang yang menyaksikan jantungnya mulai berdegup kencang. Di pelataran masjid, nampak hakim sudah memutuskan hukuman. Ia terus membolak-balik kitab undang-undangnya. Kiranya hukuman apa yang pantas untuk Abu Nawas agar kejadian ini tidak terulang kembali. Orang-orang semakin bingung melihat Abu Nawas selesai beraksi dan turun dari menara. Banyak yang mengira Abu Nawas mungkin sudah gila. Lalu Abu Nawas menghampiri mereka. "Apakah kalian tadi lihat bahwa saya ingin terbang?" ujar Abu Nawas. "Iya, kamu menggerak-gerakkan tanganmu seolah ingin terbang," jawab orang-orang. "Lalu, apakah saya berbohong bahwa saya ingin terbang dari menara Masjid Baitul Rahim?" tanya Abu Nawas. Orang-orang mulai sadar bahwa ini adalah ulah kecerdasan Abu Nawas. Akhirnya mereka menjawab, "Benar, Abu Nawas, kamu memang ingin terbang." "Nah, bagaimana? Saya kan tidak bilang saya bisa terbang, tetapi saya ingin terbang, tapi tidak bisa terbang," kata Abu Nawas. Mata-mata mereka saling bertatapan sambil bergumam, "Dasar si jambul, ada saja ulahnya." Tapi memang tidak bisa dibantah. Ia memang ingin terbang, jadi bagaimana menghukumnya? Hakim pun menjadi tak berdaya. "Bagaimana saya akan menjeratnya dengan hukuman? Dia memang tidak berbohong," ucap hakim dengan pasrah. Sesampainya di kerajaan, sang hakim pun menceritakan kejadian itu pada raja. Sang raja Harun ar-Rasyid malah tertawa terbahak-bahak. "Aku sudah menduga, si jambul itu pasti ada saja ulahnya. Sudah berulang kali aku dibuatnya tertawa oleh kecerdikannya." Sang raja masih tertawa terbahak-bahak, sementara sang hakim hanya diam dan wajahnya nampak kesal. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.